Di episode sebelumnya, Wang Lin tiba-tiba muncul dan menyelamatkan nyawa Dutian dari Zhu Kunzi. Zhu Kunzi dipenuhi ketakutan, keringat mengalir dari keningnya. Dia menyadari bahwa orang di depannya bukanlah Wang Lin dan bertanya siapakah dirinya. Aura Wang Lin dipenuhi arogansi dan jahat tidak menjawab, tetapi berbalik bertanya pada Zhu Kunzi sebagai generasi Zuzaku keberapa. Zhu Kunzi tanpa sadar menjawab generasi ke-14. Dengan nama Ye Wuyao, Wang Lin tidak akan membunuhnya. Sekarang enyahlah. Dutian terkejut dan wajah Zhu Kunzi menjadi ngeri dengan tubuhnya mundur ke belakang. Harus dikatakan Ye Wuyao adalah nama yang hanya diketahui setiap generasi Zuzaku, dan dia adalah generasi pertama Zuzaku. Zhu Kunzi langsung memberi hormat dan berkata, "Salam leluhur, junior akan pergi sekarang." Tetapi Dutian berteriak untuk meninggalkan jiwa keempat. Zhu Kunzi segera berjuang untuk membuat keputusan sebelum menoleh pada Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan jejak masa lalu ketika dia berkata, "Saat itu aku dan Ye Wuyao bertarung bersama. Karena kamu menggunakannya untuk melawan klan abadi terbengkalai, aku akan meminjamkannya padamu selama 3 tahun. 3 tahun dari sekarang kamu akan mengembalikannya kepadaku." Dutian panik dan akan berbicara, tapi Wang Lin menatapnya dengan aura pembunuh dan asing. "Aku akan membunuhmu jika kamu berbicara lagi." Jantung Dutian bergetar dan tidak berani berbicara. Zhu Kunzi menghela nafas lega dan hendak pergi, tapi mata Wang Lin menunjukkan kilatan tajam disertai kesombongan. "Karena kamu sudah menebak identitasku, maka kamu harus tahu aturanku sebelum pergi, bukan?" Zhu Kunzi segera memotong 2 jari tangan kirinya sembari menahan rasa sakit, lalu berkata, "Masalah ini adalah kesalahan junior, apakah 2 jari sudah cukup?" Wang Lin dengan sombong berkata, "Tinggalkan 1 lagi." Zhu Kunzi mengepalkan giginya. Dia melambaikan tangan kirinya untuk memotong jari lain. Wajahnya pucat saat dia memandangi Wang Lin. Wang Lin berkata, "Enyahlah." Zhu Kunzi cepat-cepat pergi tanpa menoleh dan berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang di kejauhan. 100.000 kilometer jauhnya, Zhu Kunzi mengepalkan giginya. Wajahnya dipenuhi amarah dan meraung keras di langit. Dia sungguh tidak menyangka bahwa Zuzaku generasi kedua masih hidup dan ada di planet ini. Generasi ketiga Zuzaku telah bersekongkol melawannya dengan memikat kultivator asing. Jadi bagaimana dia tidak mati? Dia meraung sepanjang perjalanan kembali dan sampai di kerajaan Zuzaku. Kemarahan sudah hilang, tetapi digantikan dengan kecurigaan. Dia mengetahui karakter Zuzaku generasi kedua dan tidak mungkin melepaskannya begitu saja, kecuali dia baru saja bangkit dan berakting. Meski gelisah memikirkan ini, Zhu Kunzi hanya menghela nafas dan tidak punya nyali untuk menguji teorinya. Di dalam sekte pemurnian jiwa, tubuh Wang Lin jatuh dari langit setelah Zhu Kunzi pergi. Dutian kaget dan tiba-tiba muncul di samping Wang Lin. Wajah Wang Lin saat ini pucat dan matanya tertutup. Dia jelas kesakitan. Dutian berpikir Wang Lin sedang kesurupan dan berjuang melawan orang yang ingin merebut kepemilikan tubuhnya. Jadi dia segera mengangkat tangannya untuk membantu Wang Lin. Tetapi saat akan menyentuh keningnya, Wang Lin membuka matanya dengan lemah dan berkata, "Senior, berhenti." Dutian dengan nada serius bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba suara arogan dan lampu hijau keluar dari kening Wang Lin, dan jiwa si Tunan muncul di sampingnya sembari menegur Dutian. "Kamu terlalu terburu-buru, dasar bocah cilik. Tidak bisakah kamu melihat tingkat keparahan situasinya?
Jika tidak, aku akan membunuhmu dengan tamparan. Jangan mengira itu karena masa hidupmu." Saat si Tunan muncul, dia memancarkan aura yang kuat. Langit tiba-tiba berubah menjadi mendung diikuti petir menggelegar dan hujan mulai turun. Namun dengan satu teriakan dari si Tunan, gelombang energi menyebar, hujan berhenti dan awan gelap berganti menjadi terang. Tubuh Dutian bergetar hebat saat dia menatap dengan takjub pada pemandangan di depannya. Wang Lin tersenyum pahit dan mengeluarkan batuk. Ketika api suci Zuzaku turun layaknya meteor, jiwa asal Wang Lin sudah kembali ke tubuhnya dan telah mencapai tahap transformasi jiwa. Namun tidak ada cara baginya untuk membantu dalam pertarungan antara Dutian dan Zukunzi. Jadi dia bersembunyi di dalam manik penelan surgawi. Ketika dia pergi ke sana, si Tunan telah terbangun, tapi masih dalam kondisi sangat lemah. Di saat kritis, si Tunan mengambil alih tubuh Wang Ling dan menakuti Zukunzi dengan citranya yang sangat sengit dan berakting sangat hebat. Tapi Dutian hampir menghancurkan rencana si Tunan saat dia meminta jiwa keempat. Jika Zukunzi mengetahuinya, si Tunan akan tertidur kembali setelah terbangun. Adapun jiwa keempat, dia berjanji pada Dutian setelah mendapatkan tubuh dan memulihkan kultivasinya. Dia akan melakukan pembantaian ke Gunung Zuzaku dan merampasnya kembali. Si Tunan melototi Dutian saat menegur. Dutian hanya bisa tersenyum dan bertanya siapakah dia. Si Tunan berkata, "Wang Ling beritahu bocah cilik ini siapa aku." Wang Ling berkata dia adalah si Tunan, generasi kedua Zuzaku. Mata Dutian terguncang dengan tubuh terhuyung mundur dan mengerti mengapa Zukunzi ketakutan. Ketenaran generasi kedua Zuzaku terlalu besar dalam beberapa hal, bahkan melebihi ketenaran Zuzaku generasi pertama. Setelah itu, Dutian dengan hormat membungkuk ke si Tunan sebagai junior dari Sekte Pemurnian Jiwa. Si Tunan mengangguk dikarenakan Dutian telah melindungi Wang Lin dan memberinya bendera 1 miliar jiwa. Dia berjanji akan menghidupkan kembali Sekte Pemurnian Jiwa. Dutian mengungkapkan sebuah senyum mendengar perkataan si Tunan. Dia tidak rugi mendedikasikan sisa hidupnya untuk berteman dengan Wang Ling. Sekarang setelah generasi kedua Zuzaku secara pribadi berjanji untuk menjaga Sekte Pemurnian Jiwa tetap hidup, Dutian merasa sangat puas. Dia kemudian duduk bermeditasi dengan senyum di wajahnya dan menutup matanya. Dutian berkata ramalan seniornya telah berhasil. Sekarang dia bisa bertemu senior, guru dan para leluhurnya dengan tenang. Selain itu, Dutian mengingat masa lalunya kembali. Saat itu malam turun hujan di jalan umum. Para bandit membunuh semua orang dan dia bersembunyi di puing-puing sambil menangis. Beberapa saat kemudian Pak Tua datang dan membantai para bandit tersebut sebelum menghampiri Dutian dan mengusap kepalanya. Pak Tua itu mengangkat Dutian sebagai muridnya. Dutian menerima dan mulai berlatih keras hari demi hari, tahun demi tahun sampai akhirnya kematian gurunya dan menggantikannya melindungi sekte. Setelah mengingat kenangan tersebut, sinar cahaya keemasan ungu terbang keluar dari kening Dutian dan memasuki bendera 1 miliar jiwa. Di saat itu juga, sisa terakhir dari daya hidup Dutian menghilang. Wang Ling meraih bendera jiwa, lalu dia memandangi Dutian yang tersenyum dengan ekspresi sedih. Dia berlutut dan bersujud kepada Dutian. "Meski senior bukan guruku, kamu memperlakukanku sebagai muridmu. Aku tidak akan pernah melupakan ini." Kemurungan di mata Wang Ling menjadi semakin kuat. Kebaikan Dutian kepadanya terukir di hatinya. Wang Ling bangkit menatap negara Zuzaku. Akan membuat Zukunzi membayar karena memusnahkan sekte pemurnian jiwa.
Dengan hembusan angin, mayat Dutian sirna seperti debu tertiup angin. Si Tunan berkata Wang Ling sangat beruntung bertemu dengan Dutian dan dia layak dikenang. Wang Ling bertanya, apa rencanamu? Si Tunan perlu menemukan tubuh jenius yang cocok untuknya dan memulihkan kultivasinya. Lalu mencari orang-orang yang telah menyebabkan si Tunan berakhir seperti ini. Jika mereka sudah mati, maka aku akan menghilangkan kemarahanku pada keturunan mereka. Wang Ling berterima kasih dan memberitahu manik penelan surgawi telah menyatu dengan jiwanya, juga tidak dapat dihilangkan. Belum selesai berbicara, si Tunan menegaskan semua ini kesalahan manik penelan surgawi yang membuatnya seperti ini. Jika Wang Ling mengembalikannya, si Tunan tidak sudi menerimanya. Meski dia mengerti manik penelan surgawi adalah harta yang sangat langka, bahkan melebihi harta surgawi. Faktanya ini adalah senjata sihir tingkat penghancur kekosongan. Oleh sebab itu, utusan surga tidak berani beraksi ketika jiwa Limuan dimasukkan ke dalam. Lebih penting lagi, Wang Ling hanyalah bidak catur saat ini karena benda tersebut. Terlebih lagi, si Tunan telah menganggap Wang Ling sebagai muridnya. Jika Wang Ling ingin berterima kasih, si Tunan meminta Wang Ling mencarikannya sebuah tubuh. Tapi sebelum itu, si Tunan menggunakan indera ilahinya untuk menelusuri setiap sisi Zuzaku. Apakah ada tubuh yang cocok? Pada akhirnya, di arah utara, dia menemukan tubuh bocah iblis ini. Dengan ekspresi senang, si Tunan sungguh tidak menyangka akan menemukan tubuh berkualitas tinggi dan memutuskan untuk mengambilnya. Dia langsung memimpin Wang Ling terbang menuju ke arah kutub utara. Wang Ling mengeluarkan nyamuk dan mengikutinya. Tapi si Tunan segera berbalik untuk melihat nyamuk, bertanya binatang apa ini dan ingin menangkapnya satu. Nyamuk ketakutan merasakan aura menakutkan si Tunan dan segera mundur. Dalam sekejap si Tunan muncul di bagian belakang nyamuk dan berkata, "Untuk apa kamu lari? Aku tidak akan memakanmu." Tubuh nyamuk bergetar dan memelas pada Wang Ling agar dijauhkan dari orang ini. Wang Ling tersenyum saat dia menggosok kepala nyamuk. Dia mengeluarkan pelaka giok informasi para nyamuk berada dan menyerahkannya ke si Tunan. Si Tunan mengambilnya, dia langsung memindainya dan tubuhnya bergetar. Dia dengan canggung berkata, "Sudahlah, aku tidak mau lagi." Si Tunan tersenyum nakal. Dia ingin Wang Ling meminjamkan nyamuknya setelah mendapatkan tubuh untuk mempelajarinya dan tidak membahayakan nyawanya. Tidak mungkin. Wang Ling menolak tanpa ragu-ragu. Si Tunan panik dan membujuk Wang Ling lagi. Tapi Wang Ling menggelengkan kepalanya. Si Tunan menjadi tidak senang seperti perempuan ngambek. Dia akhirnya mengeluarkan jurus jitu dengan mengatakan berbagai macam pengorbanannya, seperti menyesuaikan tubuh Wang Ling dapat berkultivasi, menyelamatkan nyawanya berkali-kali, dan terutama anak kecil dari keluarga Tang. Di bawah tekanan ini, hati Wang Ling akhirnya luluh dan tidak mempunyai pilihan selain menyetujuinya. Si Tunan tiba-tiba berubah menjadi arogan dan tertawa. Dia melihat ke arah nyamuk dan menunjukkan senyum menyeramkan. Tubuh nyamuk terkejut dan menjerit. Senyum itu hampir menyebabkannya jatuh dari langit. Ketika mereka terbang, Wang Ling bertanya tentang Jirelem, sembari mengeluarkan gumpalan cahaya putih petir. Si Tunan terkejut melihat Wang Ling memiliki kesadaran ekstrim. Dia menjelaskan Jirelem adalah zat yang sangat tirani dan tidak mempunyai banyak informasi tentangnya. Tetapi aliansi kultivasi selalu mencari kultivator Jirelem untuk dibunuh. Oleh karena itu, si Tunan melarang Wang Ling untuk menunjukkannya kepada siapapun, terutama pada Zuzaku saat ini. Wang Ling menebak Jirelem ini ada hubungannya dengan metode kultivasi kenaikan dunia bawah si Tunan. Si Tunan juga berpikir demikian.
Sejauh yang dia tahu, kemungkinan Jirelem muncul terlalu rendah, juga terlalu sulit dikultivasikan, dan Wang Lin dapat mengeluarkannya dari tubuhnya tanpa terpengaruh sudah jarang. Dikarenakan Wang Lin telah bertemu seseorang dari kultivasi planet kristal, dia mendengar dapat membantu Jirelem menerobos keterbatasan. Si Tunan terkejut, dia menegaskan bahwa planet tersebut bukan objek yang baik dan juga ganas yang digunakan aliansi kultivasi untuk mengendalikan planet kultivasi. Setelah menjelaskan berbagai hal, si Tunan meminta giok surgawi. Wang Lin memberikannya dan si Tunan langsung menyerap sampai giok surgawi sirna. Kemudian dia terbang seperti kilat dan meminta Wang Lin untuk menunggunya sebentar untuk mengambil tubuhnya. Di waktu yang sama, ketika si Tunan muncul dan menakuti Zhu Kunzi, semua kultivator kekuasaan merasakan auranya yang kuat dengan wajah gelisah. Salah satunya adalah pemimpin sekte langit surgawi, Chu Yunfei. Di belakangnya ada pasukan besar, sebagian besar berada pada tahap formasi jiwa, dan 3 dari kultivator transformasi jiwa, dan ada lebih dari 100 kultivator jiwa yang baru lahir. Chu Yunfei memimpin menuju sekte mayat dan siap memulai perang besar. Sementara di sekte mayat, leluhur kelima klan abadi terbengkalai. Ekspresinya berubah menjadi jelek merasakan aura si Tunan. Dia kemudian memimpin tetua Shima sekte mayat memulai upacara Edo Tensei no Jutsu. Ada 2 peti mati yang siap untuk dibangkitkan saat ini. Keduanya membentuk segel, untaian energi spiritual, dan aura mengerikan terbang dari mereka, mendarat di peti mati. Mereka kemudian memuntahkan darah dan memasuki peti mati sebelum berteriak, "Bangkitlah!" Segera tutup 2 peti mati terbuka dengan asap hitam yang padat. Kemudian 2 mayat busuk klan iblis raksasa keluar dari peti mati.